lagi adalah bahwa sebetulnya tim hukum 03 itu nggak percaya dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Karena Hasto mengatakan harusnya angka Prabowo Gibran 43, bahwa ternyata Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan lebih percaya kepada KPU ketimbang Hasto Kristianto. Perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 hingga 17 April 2024 kemarin, Mahkamah Konstitusi itu sudah menerima 23 pengajuan permohonan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Nah, berbondong-bondongnya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini menjadi fenomena yang menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Hal ini menjadi kedatangan amicus curiae terbanyak sepanjang MK menangani perkara PHPU Presiden. Ini menunjukkan atensi publik dan masyarakat luas yang ikut memonitor perkara yang sedang disidang oleh MK. Amicus curiae bukanlah para pihak yang berperkara di MK, tetapi bagian dari masyarakat yang menunjukkan atensi terhadap perkara PHPU Presiden tahun 2024 yang sedang ditangani oleh MK. Atas pertimbangan tersebut, MK itu tidak melarang amicus curiae menyerahkan aspirasinya, namun berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi, namun amicus curiae yang akan turut dibahas dalam pembahasan dan pengambilan putusan perkara adalah amicus curiae yang diterima oleh MK pada tanggal 16 April 2024. Hal ini sejalan dengan tenggat waktu penyerahan kesimpulan termohon, pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang kerap kita kenal Bawaslu pada 16 April. Nah, terkait pengaduh dari para amicus curiae dalam putusan, hal itu tetap nantinya sepenuhnya kembali kepada otoritas Hakim Konstitusi. Sebagai informasi, hingga Rabu 17 April ya MK itu mencatat telah menerima 23 pengajuan amicus curiae terhadap perkara PHPU Presiden tahun 2024 dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari akademisi, ada juga budayawan, seniman, dan advokat hingga mahasiswa baik secara kelembagaan maupun kelompok maupun perorangan. Nah, dari ini di sini saya ada video ya dari Bang Kodari yang menanggapi tentang amicus curiae tersebut dan seperti apa penjelasan dari Bang Kodari. Mari kita simak bersama teman-teman. Ini sangat menarik perbincangan sekali dari Bang Kodari. Mari kita simak bersama. Lebih penting dan lebih menarik lagi adalah bahwa sebetulnya tim hukum 03 itu nggak percaya dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Karena Hasto mengatakan harusnya angka Prabowo Gibran 43 dan angkanya Ganjar Mahfud 33. Nggak dipakai angkanya itu. Nggak dipakai. Malah dinolkan. Iya, dalam konteks itu, dalam 2 perbanding angka itu, kita bisa mengatakan bahwa ternyata Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan lebih percaya kepada KPU ketimbang Hasto Kristianto. Menarik itu. Iya kan? Loh, angkanya Hasto nggak dipakai sama sekali. Betul, 0% betul. dong. Angkanya KPU kan 2 yang dipakai. Dari 3, 2 yang dipakai, 67%. Jadi Todung Mulya Lubis itu lebih percaya kepada KPU ketimbang Hasto Kristianto. Nah, kalau kita bicara angka-angka, maka sebetulnya permohonan dari 01 dan 03 harusnya tidak diproses, tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi kalau ikut proses yang betul-betul formal. Tapi menurut saya Mahkamah Konstitusi juga ada perspektif politiknya. Kalau ini tidak ditampung, ini tidak diproses sama sekali, nanti akan menimbulkan keresahan dan menyebabkan masalah ini gantung gitu loh, nggak selesai. Kan nggak semua kasus yang masuk ke MK itu kan diterima. Kalau legal standingnya itu nggak memenuhi syarat atau duduk permasalahan menurut saya itu bisa ditolak. Gitu. Jadi sebetulnya MK ini sudah sangat berbaik hati kalau menurut saya. Dan karena itu kalau diharapkan oleh 01 dan 03 bahwa Mahkamah Konstitusi juga akan menerima keluhan mengenai proses administrasi, mengenai soal-soal pidana gitu, masalah-masalah etis yang terjadi di KPU, di Bawaslu, masalah-masalah kualifikasi calon, menurut saya tidak akan diterima gitu loh. Karena apa? Karena memang balik lagi kita bicara kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, MK itu sudah difokuskan kepada hasil
Makanya kita nggak relevan juga kalau bicara sengketa-sengketa sebelum tahun 2017. Kan 2014, 2009 begini-begini. Kok sekarang nggak gitu? Itu sebelum rejim hukum baru, rejim Undang-Undang Nomor 7 2017. Dan yang layak dibandingkan dengan 2024 hanya hasil Pilpres, sengketa Pilpres tahun 2019. Nah, kalau bicara sengketa hasil 2019 di bagian akhir ya dari amar keputusannya di mana MK pada waktu itu menolak gugatan sengketa hasil dari kubunya Pak Prabowo, di situ dikatakan oleh MK bahwa MK ini fokusnya kepada hasil dan MK tidak masuk kepada soal-soal lainnya karena itu menihilkan eksistensi lembaga lainnya. Ketika MK itu ya masuk kepada soal proses, soal administrasi, maka MK sebetulnya sedang menihilkan Bawaslu. Itu. Nah, yang menarik juga adalah masalah diskualifikasi, masalah TSM, itu kan harusnya diajukan kepada Bawaslu. Nah, Bawaslu ketika memberikan keterangan, di situ kelihatan tidak pernah ada keluhan, tidak ada gugatan mengenai kualifikasi Prabowo Gibran. Artinya kualifikasi Prabowo Gibran itu sudah diterima sebagai sah oleh 01 dan 03. Dan memang tindakannya sudah mengindikasikan itu. Misalnya mengambil nomor urut sama-sama. Ya, melakukan debat sama-sama. Sudah ngasih skor kepada 02 kan gitu kan? Itu apa istilahnya tuh kalau dalam istilah hukum itu pengakuan berdasarkan tindakan ya? Betul, betul. Pengakuan berdasarkan fakta tindakan. Bahwa mereka ngambil urut 02 ngambil urut, mereka nggak memboikot ya. 01 dan 03 kan nggak memboikot. Dan saya tambahkan partai-partai politik termasuk PDI Perjuangan juga hadir, termasuk Ibu Mega itu hadir. Betul. Jadi tindakan adalah pengakuan itu betul-betul itu kan real. Berarti ngakui adanya. Terus setelah itu debat. Betul. Debatnya pun sampai berkali-kali. Berkali-kali. Si debat Wapres juga cawapres juga ada. Kalau kita tidak mengakui kan bisa aja kita misalnya WO. Saya nggak mau tarung dengan 02, saya protes 01, 03 bisa mundur. Kalau cuma 02 yang ada, pemilunya terpaksa ditunda. Nyatanya kan enggak. Kemudian kalau memang ada masalah dengan Gibran, ada masalah dengan Prabowo, harusnya sudah dilakukan gugatan. Misalnya ke PT UN gitu. Nyatanya kan nggak ada. Gitu. Kalau soal-soal TSM, saya yakin mereka semua udah tahu bahwa kalau ada masalah TSM itu diadukan kepada Bawaslu, tapi tidak ada pengaduan TSM di Bawaslu. Kalau pengaduan ini itu yang tidak TSM sih ada, gitu. Tetapi yang TSM itu tidak ada. Jadi sebetulnya kalau dikatakan diskualifikasi sekarang, orang bilang ya lu minta diskualifikasi karena lu udah kalah. Dulu lu merasa yakin menang, ya makanya lu biarin kan begitu kan akhirnya. Kesimpulan rakyat begitu. Menurut saya rakyat sih nggak bodoh gitu loh ya. Lu tuh baru minta diskualifikasi karena lu udah kalah dan kelihatan dari amar, kelihatan dari posita, ya petitum yang lu sampaikan di Mahkamah Konstitusi bahwa 02 itu didiskualifikasi. Ada pemilihan ulang tanpa 02. Berarti kalau ada 02 kamu nggak yakin menang kan gitu. Jadi sebetulnya duduk persoalan pemilu 2024 ini jelas. Dan dalam konteks itu saya mengatakan amicus curiae itu udah nggak perlu lagi, terutama buat Ibu Mega, karena Ibu Mega itu sudah menyampaikan pemikirannya di Harian Kompas. 1 halaman itu, hampir-hampir 1 halaman. Nah itu terkait soal poin-poin pendapat yang disampaikan Bu Mega di Kompas ya, kan beliau menyatakan salah satunya soal bahwa MK itu harus berdasarkan pada keadilan substantif, ya kan, keadilan yang, dan itu artinya pokoknya menekankan soal etika, menjadi dasar dari hukum, gitu Itu terus diantaranya juga beliau menyebut soal bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan, gitu ya. Dan kalau MK harus sadar itulah, harus menyetop itu, harus membatalkan itu. Gitu. Nah, itu kan implisit kesannya kan bahwa bagi mereka, setidaknya bagi 03 dan 01 lah ya, kalau kita perluas ya, MK itu baru betul-betul disebut mewakili
keadilan substantif kalau memenangkan mereka dong. Gimana menurut Anda itu? Kesannya kan kesannya kalau mereka nggak dipenuhi keinginannya atau mereka kalah, berarti MK entah itu kooptasi lah gitu ya oleh Jokowi gitu. Menurut Anda gimana itu? Ya itu kan salah kaprah. Ya, bahwa MK itu baru benar kalau sesuai dengan keinginan mereka. Kan nggak boleh begitu. MK kan harus berdasarkan data dan fakta. Nah ya, tapi yang buat saya yang paling penting adalah bahwa nggak akan ada hal baru yang akan keluar dari Ibu Mega. Apa yang akan disampaikan dengan Ibu Mega itu kan kita sudah pelajari. Ternyata itu sering disuarakan oleh Hasto. Tulisan Bu Mega dengan statement Hasto itu kan mirip banget itu. Mirip banget itu. Dan kita mau ngomong apa lagi, termasuk misalnya mungkin pengaruh bansos dan seterusnya. Itu kan semua sudah dibahas di Mahkamah Konstitusi. Ahli 03 sudah menampilkan misalnya Pak Hamdi Muluk gitu yang bicara soal bansos. Kita semua sudah baca. Ternyata dampak bansos yang disampaikan oleh Pak Hamdi Muluk itu bukan bicara mengenai Pilpres Indonesia 2024. Ya, dia menampilkan angka korelasi, koefisien korelasi bansos, pengaruh bansos terhadap dukungan politik 0,29%. Itu adalah rata-rata dari berbagai hasil riset, kalau nggak salah di 10 negara gitu. Ada satu negara Indonesia, tapi itu bukan Pilpres. Itu adalah hasil riset pilkada. Di beberapa tahun yang lalu. Ya nggak bisa, kita ini kan ngomong soal yang spesifik, yaitu Pilpres 2024 dan Indonesia. Meksiko, apakah pengaruh bansos di Meksiko atau di Kenya itu bisa diidentikan dengan Indonesia? Nggak bisa. Negaranya beda kok, tahunnya juga beda kok, gitu. Nggak bisa itu dipakai. Tapi yang saya ingat betul dari papernya Prof. Hamdi itu adalah bahwa di situ tidak satu kata dan kalimat pun yang mengatakan bansos itu haram. Nggak ada. Dia mengatakan bansos tidak boleh, bansos ilegal, nggak ada. Di situ dia memang berbicara mengenai satu, bansos sebagai dukungan atau bantuan kepada kalangan rentan dan bisa memperbaiki kehidupan masyarakat. Tetapi ada debat juga, ada kontra juga bahwa itu bisa menjadi instrumen meraih dukungan politik gitu. Tapi tidak ada tuh kalimat mengatakan bansos itu nggak boleh, itu nggak ada. Yang saya sambil bercanda mengatakan begini, kalau bansos nggak boleh, maka kemudian bangun jalan, bangun jembatan, bangun bandara pun nggak boleh. Karena nanti meningkatkan dukungan kepada petahana. Akhirnya presiden ngapain? Nganggur, bos. Oke, saya rasa cukup ya terkait dengan pembahasan Bang Kodari. Dan ini sangat simpel dan bisa dipahami dan bahasanya sederhana sekali pemirsa semua, dan contoh-contohnya yang juga sangat luar biasa. Ya, seperti apa komentar kalian terkait dengan Amikus Kurai? Ya, tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi.